Warga desa Sampali, Deli Serdang, Sumatera Utara saling dorong dengan petugas Satpol PP setempat. Ratusan warga ini menolak eksekusi sejumlah bangunan liar yang akan dilakukan petugas. Situasi semakin memanas saat petugas Satpol PP bertindak arogan menghalau warga yang mencoba menghalangi alat berat untuk menghancurkan tembok pagar bangunan. Warga pun semakin anarkis, melempari petugas gabungan dengan batu. Tak sampai di situ, warga juga memblokade jalan dengan membakar ban dan kayu untuk menghalangi proses pembongkaran bangunan liar. Akibat kericuhan itu, satu mobil damkar dan alat berat rusak hingga dibakar warga. Tadi ada miskomunikasi lah dengan warga. Hari ini kita tidak ada membongkar rumah tempat tinggal. Ini kegiatan lanjutan dari yang sebelumnya. Ada berapa bangunan sih, Bang? Ada 25 lah, termasuk pagar dan gudang. Kita kan bertanya sama mereka kenapa tidak ada izinnya. Ternyata mereka pun tidak ada menunjukkan di sini apanya. Ya, alasannya gitu. Pengosongan paksa bangunan liar yang dilakukan petugas gabungan ini merupakan eksekusi lanjutan. Diduga sejumlah preman memprovokasi warga untuk menghalangi proses eksekusi puluhan bangunan liar hingga ratusan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan ke lokasi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Selamat TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Pradam sahabat RTV, selain informasi eksekusi lahan yang berujung ricuh tadi, kami juga ada informasi terkait suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, diperiksa polisi atas dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 6,9 miliar rupiah. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Ya, sahabat, ketegangan terjadi saat upaya penangkapan pelaku curanmor oleh petugas unit Reskrim Polsek Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang merupakan residivis kasus serupa ini ditangkap saat akan bertemu dengan penadah motor curian. Diam. Hei, polisi, pinggir. Pergumulan terjadi antara polisi dan pelaku pencurian sepeda motor di tengah Jalan Perpas, Seibraskata, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku curanmor bernama Iqbal ini teridentifikasi usai beraksi di salah satu rumah indekos. Ketegangan semakin terjadi saat pelaku terus melawan, bahkan meminta pertolongan warga. Pelaku terus mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Namun saat polisi menggeledah, ditemukan kunci letter T di saku celana pelaku. Akhirnya polisi pun terpaksa menembak kedua kaki pelaku agar berhenti memberontak. Modus operandinya biasa, seperti biasa, korban ketika kembali di kos-kosan, memarkirkan kendaraannya di parkiran, kemudian tersangka datang bersama temannya, langsung mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci D. Berdasarkan data kepolisian, pelaku ternyata merupakan residivis kasus serupa dan telah bebas pada tahun 2022. Namun sejak bebas, ia akhirnya mengaku telah kembali mencuri sebanyak 3 kali di lokasi berbeda. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kita ke kasus selanjutnya, 5 pemuda diringkus polisi usai membobol toko suku cadang motor Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Akibat aksi para pelaku, pemilik toko merugi hingga 80 juta rupiah. Kelima pemuda ini tak berkutik saat petugas Satreskrim Polres Pandeglang meringkus mereka di kediamannya di wilayah Kabupaten Serang, Banten. Kelimanya ditangkap usai membobol toko suku cadang motor di Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Aksi para pelaku itu terekam CCTV toko. Dalam rekaman, kelima pelaku terlihat menggasak berbagai jenis suku cadang dari toko tersebut. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku ini baru pertama kali melakukan pembobolan toko suku cadang motor. Mereka mengaku terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah. Korban ini memiliki toko spare part kendaraan motor yang diduga
dibobol oleh maling. Mereka baru menjual 2 peralatan hasil curian itu senilai 2.600.000. Selain kelima pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah suku cadang motor hasil curian yang belum terjual oleh pelaku. Atas perbuatannya, kelima pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Sahabat RTV, suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan mantan istrinya atas dugaan penggelapan dana perusahaan keluarga sebesar 6,9 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan itu, Tiko dicecar sebanyak 40 hingga 50 pertanyaan dari penyidik. Setelah menjalani pemeriksaan selama 10 jam, Tiko Aryawardana, suami dari artis Bunga Citra Lestari, meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan Kamis malam. Tiko diperiksa sebagai saksi terlapor terkait kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan mantan istrinya Arina Winarto. Tiko sendiri enggan berbicara banyak terkait materi pemeriksaan. Dirinya hanya meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan kasus ini dengan sang istri Bunga Citra Lestari. Ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Terima kasih. Dalam pemeriksaan tersebut, kuasa hukum Tiko menjelaskan bahwa kliennya mendapat hingga 50 pertanyaan penyidik, mulai dari laporan keuangan, audit, hingga aliran dana perusahaan. Tiko juga dikatakan rutin memberikan laporan aktivitas perusahaan sehingga ia yakin bisa membantah semua tuduhan penggelapan yang dilaporkan. Sebagai direksi, Pak Tiko tadi menjelaskan bahwa aliran dana tersebut murni untuk kepentingan perusahaan dan tidak ada yang kepentingan pribadi. Prinsip dari usaha ini adalah usaha kekeluargaan. Laporannya tentu ya tidak seresmi orang PT. Jadi kalau sekarang pelapor menuntut profesional, kenapa dari dulu pada saat laporannya? Sebelumnya, Tiko Aryawardana dilaporkan oleh mantan istrinya, Arina Winarto, atas dugaan penggelapan dalam jabatan senilai 6,9 miliar rupiah saat keduanya mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dari mantan istrinya itu adalah laporan penggelapan dalam jabatan di mana pada saat itu saudara TA ini menjadi direktur. Jadi ada penggunaan dana yang memang tidak diperuntukkan kepada kegiatan untuk perusahaan tetapi diperuntukkan untuk kegiatan pribadi. Sementara Tiko bersama kuasa hukumnya juga tetap membuka peluang mediasi dengan pihak Arina terkait penyelesaian kasus ini. Dari Jakarta, Ajiat Moko untuk CSI RTV. Istri sendiri terganggu nggak nih Bang? Dari istri sendiri Mas Tiko. Maaf ya teman-teman ya. Ya, sahabat, aksi pencurian baja yang terparkir di area ruko di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Korban baru menyadari bajanya raib saat hendak mengantar sang istri belanja ke pasar. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian baja yang terparkir di area ruko di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri tanpa kesulitan membawa kabur bajai milik korban bernama Supri. Korban mengaku baru mengetahui bajanya raib pagi harinya saat hendak mengantar istrinya belanja ke pasar. Korban pun berupaya mencari bajainya ke beberapa pangkalan bajai, namun usahanya belum membuahkan hasil. Akibat pencurian itu, pria berusia 57 tahun ini harus kehilangan mata pencariannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, korban hanya bisa mengandalkan penghasilan sang istri yang bekerja sebagai pedagang gorengan. Ya, saya biasanya kalau jam 2 kan berangkat tuh, langsung sekalian nganterin istri ke pasar. Nah, saya tiba-tiba jalan ke parkiran belakang itu tiba-tiba bajai sudah nggak ada. Saya udah berusaha nyari info dari Jakarta Selatan, ke Jakarta Utara, info-info aja ke teman-teman siapa tahu
supaya saya bisa ketemu, tolong dibantu kawan-kawan, saya bilang gitu. Nah Pak, kan nih Bapak sekarang baju udah nggak punya Pak. Bapak sekarang kerjanya bagaimana nih Pak? Ya terpaksa ya saya bantu-bantu istri di rumah. Istri saya kan jualan ya, bantu-bantu aja sementara dulu. Nah untuk makan sehari-hari? Jangan dari istri aja. Meski tidak melaporkan pencurian itu ke polisi, namun Supri tetap berharap bajai miliknya dapat segera ditemukan. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Sahabat, penipuan modus jual kasur mewah yang ternyata berisi sampah karet ban nyaris menjaring korban seorang ibu rumah tangga. Ya, informasi selengkapnya bersama deretan berita kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Apa kabarnya? Penasaran nggak? Malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja ya? Yuk. Ulala, viral pertama nih, ada sekelompok pria diduga komplotan penipu yang main nyelonong aja masuk ke rumah warga. Nah, rumah seorang warga di Magelang, Jawa Tengah berikut ini tiba-tiba disamperin sekelompok pria yang datang pakai satu mobil pick-up, terus tahu-tahu nawarin kasur. Selain nyelonong masuk, komplotan diduga penipu ini juga maksa si pemilik rumah biar mau beli. Kejadian ini pun langsung direkam nih oleh anak si ibu pemilik rumah yang nyaris jadi korban. Iya, ternyata si ibu pemilik rumah nyaris termakan bujuk rayu dan pemaksaan komplotan penipu ini. Si ibu sempat membayar 1,3 juta rupiah untuk harga satu kasur beserta dipan kayunya. Tapi si perekam yang tahu banget kualitas kasur dan dipan yang ditawarkan itu ngerasa kalau ini udah masuk penipuan. Harganya nggak sampai 1,3 juta itu mah. Perekam bahkan sampai ngecek loh, ternyata isian kasur itu cuma tumpukan karet ban. Waduh, si perekam pun langsung minta komplotan penipu buat balikin duit ibunya dong. Akhirnya duitnya dibalikin deh dan 4 pelaku itu pun kabur sambil membawa lagi kasur dan dipannya. Waduh, infonya juga nih, salah satu pelakunya sempat ngancem loh. Awas ya kalau ketemu di jalan, takut. Hati-hati ya mas, mending langsung minta perlindungan polisi aja nggak sih? Nah, kalau Mas yang tadi harus minta perlindungan polisi, nah yang satu ini nih ada yang ngerasa terancam sama ulah oknum polisi lalu lintas yang lagi jalan di ruas tol Halim, Jakarta. Awalnya ada 3 oknum polisi terekam kamera lagi berjaga di pinggir ruas tol kan. Tiba-tiba satu oknum polisi berhentiin abang sopir pick up yang lagi melintas ini nih. Nah, si abang sopir pick up udah agak resah kan tuh. Wah, kayaknya bakal ditilang nih. Tapi salahnya di mana ya? Karena males debat, padahal nggak ngerasa salah-salah amat, kata si abangnya. Akhirnya pas diminta SIM dan STNK, ya ditunjukin dong. Nah, kirain bakal kena sanksi surat tilang, say. Ternyata ada kata-kata dibantu aja. Sambil si abang sopir ngasih duit lembaran 5 ribuan tuh. Lalu bisa lanjut jalan lagi. Wah. Atas kejadian ini Direktur Ditlantas Polda Metro Jaya langsung minta maaf nih. Dan katanya udah ngasih sanksi buat ketiga oknum polisi tadi. Berkomunikasi dengan anggota saya di lapangan. Yang kerekam narik duit sih emang cuma 1, tapi kata Pak Dirlantas, 2 temennya yang lain kena sanksi juga kok, karena harusnya kan saling mengingatkan ya sebagai pengayom masyarakat. Semoga nggak ada kejadian kayak gini lagi ya Pak Dirlantas. Yuk kita lanjut ke viral yang terakhir nih. Ulala, berikutnya ada aksi perampokan viral yang terjadi di sebuah agen pelayanan transfer uang di Jalan Abu Bakar, Desa Pugung Raharjo, Lampung Timur.
Yang bikin geger karena si abang rampoknya nekat nodongin senjata tajam ke si mbak karyawannya. Pelaku yang beraksi sendirian nih, nggak ada takut-takutnya tuh. Padahal saat kejadian ada 2 orang loh yang jaga di lokasi. Nih dia, si abang rampok tiba-tiba dateng kan tuh, segala nutupin badan pakai jas hujan biar nggak ketahuan ya. Si mbak karyawan yang lagi duduk nunggu pelanggan otomatis langsung kaget dan mau nggak mau ngikutin maunya si abang rampok deh. Pelaku datang udah langsung nodongin golok aja tuh ke si mbaknya. Sementara ada emas-emas juga yang jaga di situ. Tampak nggak bisa ngapa-ngapain, ngeri diserang. Si abang rampok pun terlihat memaksa si mbak karyawan buat ngasih semua uang tunai yang ada di meja. Sambil ngancem, masukin nggak nih ke plastik atau ini golok melayang. Ya udah deh, 2 penjaga gerainya cuma bisa pasrah dan ngerelain uang tunai senilai Rp12.500.000 hasil transaksi hari itu melayang. Uang belasan juta melayang demi golok nggak jadi melayang. Sabar ya buat mbak sama emasnya. Semoga nanti diganti rezeki yang lebih banyak ya. Buat gantiin uang yang hilang tadi. Bener-bener deh rampoknya. Nah, pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, 5 rumah kontrakan ludes terbakar. Ya, CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, sedikitnya 2 bangunan yang dijadikan 5 rumah kontrakan di kawasan padat penduduk di Kampung Kurus, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah kontrakan. Api terus berkobar di atas rumah kontrakan di Kampung Kurus, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Sedikitnya 2 bangunan yang dijadikan 5 rumah kontrakan ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain. Api pertama kali muncul dari padamnya aliran listrik dan disusul suara percikan api dari kabel yang berada di salah satu rumah kontrakan. Sempat terjadi ledakan, api kemudian membesar dan menjalar ke rumah kontrakan lainnya yang berjenis semi permanen. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Bahwa terjadi ada ledakan ya, sedikit ledakan dari terjadi arus listrik, kemudian merambat ke bangunan yang memang permanen seperti itu dan membesar. Jauh ini bangunan apa sih Pak? Ini kontrakan pedagang buah. Ada berapa banyak Pak? Kurang lebih 2 bedeng, jadi bangunan permanen 2 bedeng. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Kini kasus ini ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV. Kita ke kasus di Jalan Raya, diduga mengalami remblong, sebuah truk tronton pengangkut makanan menabrak mobil minibus dan menimpa sepeda motor. Jalan Raya, Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu, 1 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka. Beginilah kondisi truk tronton yang ringsek usai menabrak mobil dan menimpa sepeda motor di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Gebrong, Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya kecelakaan bermula saat truk tronton bermuatan makanan yang datang dari arah Sukabumi menuju Cianjur diduga mengalami remblong di jalanan menurun. Sejumlah kendaraan berusaha menghindar, namun truk menabrak mobil minibus yang berada di depannya dan terseret sejauh 800 meter.
Supir truk seketika hendak membentikan truknya, namun seorang pengendara motor datang dari arah berlawanan membuat sopir panik dan truk terguling hingga menimpa pengendara motor tersebut. Pengendara motor itu pun tewas di lokasi kejadian. Sedangkan sopir truk dan pengemudi mobil mengalami luka-luka. Oh, si sopir ini teriak-teriak? Ah, teriak-teriak, lolos. Saya ke bawah, dan itu saya putar motor ke sini, dan kendaraan satu di sana gremeng, jatuh ke pejagaan sana yang ke kiri. Untuk korban jiwa, sementara menurut data anggota kami di lapangan bahwa 2 luka ringan, driver Grand Max dan driver truk box tersebut, dan 1 meninggal dunia. Kecelakaan itu juga sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Hingga kini Satlantas Polres Cianjur masih mendalami kasus ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya sahabat, dapat kita lihat bersama ya, saat ini ada kendaraan mobil ya yang sedang melaju dan ternyata ada sepeda motor yang juga melintas dari arah yang lain dan kemudian ini bertemu. Mungkin mereka berdua dalam kecepatan yang cukup tinggi ya. Yang sahabat, kami ingin mengingatkan bagi sahabat yang ingin melakukan perjalanan dan melewati ruas jalan yang memiliki persimpangan namun tidak ada traffic light untuk mengurangi kecepatan kendaraan dikarenakan itu akan sangat membahayakan. Apa salahnya sih mengalah demi keselamatan diri kita bersama? Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.